Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam waktu yang indah. Saya berharap bahwa semuanya tetap kuat, tetap semangat, diberkati, dilindungi oleh Tuhan, dan tetap berapi-api bahwa campur tangan Tuhan tetap menyertai kehidupan saudara dan kita semua yang ada di sini. Mari, di dalam pengharapan kami, kalau kita melihat situasi di sekeliling kita yang begitu menakutkan, tapi kita percaya bahwa Yesus ada dan Yesus hidup, Dia yang akan mengambil alih segala beban persoalan yang ada. Dan bersama-sama dengan kita yang ada di sini, buka hatimu, mari kita memuji menyembah Tuhan bahwa Yesus hidup dan Dia sudah bangkit untuk menyelamatkan kita semuanya. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan. Kita imani lagu ini. Oleh darah anak Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, kuasa maut telah dikalahkan. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup. Amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Kita imani saudara. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang saudara. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Amin. Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kita jadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes Lord. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan Kita saudara. lebih dari pemenang. Penyakit dikalahkan. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Ayo bersemangat saudara. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
Terima kasih Bapa dalam surga, begitu indah di dalam firman-Mu Tuhan. Di mana Engkau sendiri yang menyatakan, karena Engkau sangat mengasihi umat-Mu dimanapun kami berada. Bahwa Engkau mati di kayu salib dengan tujuan Tuhan. Untuk kami semua umat-Mu mengalami satu kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar terus akan firman-Mu. Buka mata hati kami, buka pengertian kami, penuhi Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun kepada setiap pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Pengurapan-Mu boleh turun sehingga membukakan mata hati mereka. Bahwa ada kebenaran yang memerdekakan di dalam setiap hidup kita. Apapun persoalan yang terjadi di sekeliling kita, biarlah mata kami hanya memandang kepada Engkau. Biarlah hati kami fokus dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sudah menetapkan setiap umat Tuhan yang percaya dan melakukan firman-Nya akan mengalami kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi umat-Nya semua. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar akan firman Tuhan. Roh Kudus, pengurapan-Mu akan turun bagi setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sore hari ini sungguh kita boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Dan tema daripada khotbah saat ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Ya. Kita akan belajar saudara bersama-sama. Ya, apa itu kebenaran? Kemudian kita akan melihat rangkaian kata yang mengatakan bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Ya. Apa arti daripada kemerdekaan itu? Dan kalau kita tahu bahwa kalimat yang dengan jelas mengatakan bahwa kebenaran yang memerdekakan, ya, melepaskan seperti apa yang Yesus katakan. Seorang bernama C.S. Lewis mengatakan, jika Anda mencari kebenaran, Anda mungkin menemukan kenyamanan pada akhirnya. Tetapi jika kita mencari keamanan, kenyamanan, Anda tidak akan mendapatkan betul-betul kenyamanan atau kebenaran itu. Kenapa? Karena tanpa berpikir untuk memulai sesuatu dengan benar, pada akhirnya akan membawa saudara dan saya masuk di dalam persoalan. Oleh karena itu, kebenaran adalah sangat penting ya bagi setiap kita, terutama anak-anak Tuhan. Demikian juga terjadi di dalam suatu hubungan. Sangat diperlukan tentang kebenaran. Jangan kita terburu-buru menyalahkan atau menghakimi seseorang. Dan sangat diperlukan sebuah komunikasi yang benar. Kalau ada seseorang yang menuduh orang lain dan mengatakan bla 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 dengan alasan bermacam-macam, janganlah kita terpancing. Di kitab Amsal mengatakan, kalau kita mau mengetahui sesuatu yang benar, kita harus meneliti terlebih dahulu dengan sungguh. Jangan kita langsung melompat kepada kesimpulan. Ya. Jadi di dalam suatu hubungan diperlukan pendapat dari dua pihak untuk mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, kalau ada suatu tuduhan, jangan kita lompat kepada satu kesimpulan. Perhatikan. Kita harus mendengar dari dua pihak dan jangan membuat penilaian sendiri. Ya, karena pikiran yang benar akan menghasilkan emosi yang benar. Dan emosi yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Pikiran yang salah tidak akan menghasilkan jawaban dan tindakan yang benar. Oleh karena itu, Alkitab adalah benar. Bacalah dan lakukanlah firman itu untuk mengerti tentang kebenaran. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran,
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Yang terkasih, pada ayat 31 dikatakan orang yang percaya kepadanya dan tinggal di dalam firman-Nya. Ya, orang percaya sejati adalah orang yang melakukan dan mengikuti akan firman Tuhan. Tak dapat orang mengatakan, ya aku percaya kepada Tuhan tapi kita tidak melakukan firman-Nya. Prakteknya kita percaya atau tidak percaya ya kepada Tuhan itu akan terlihat daripada buah-buahnya. Saudara mengatakan aku percaya tapi kenyataannya bahwa hidup kita berlawanan dengan firman Tuhan. Ya, sedemikian juga setan juga tahu kepada Tuhan. Ya, jelas apa yang dikatakan pada firman pada ayat 31 dan 32 tadi. Dan kebenaran itulah yang akan membebaskan saudara dan saya. Sekali lagi, apa itu kebenaran? Kebenaran di dalam Alkitab berkaitan dengan hubungan yang benar dengan Allah dan sesama manusia. Camkanlah itu. Jadi ini adalah hal yang sangat penting yang saudara dan saya harus memahaminya. Ya, karena kebenaran itu sangat mempengaruhi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, dan kebenaran itu juga yang akan mempengaruhi pada masa depan saudara dan saya. Ada seseorang yang sakit di hospital. Ya, dan dia tidak diberitahu apa itu penyakitnya. Dan semuanya dirahasiakan. Mereka berkata menutupi segalanya tidak dengan jelas. Padahal orang ini sudah mengalami kanker dalam stadium 4. Dan pada kenyataannya akhirnya orang ini meninggal dunia. Sedemikian rupa dengan keluarganya yang tidak mengenal dan tidak mengetahui apa sesungguhnya penyakit yang dialami oleh keluarganya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pada dokter dan rumah sakit itu mengatakan yang sebenarnya, mungkin perilaku daripada keluarga si pasien akan memperlakukan berbeda. Akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Ya, karena apa? Karena tidak dikatakan kebenaran yang seharusnya dia terima dan alami. Ya, sekali lagi sangatlah penting kita untuk berbicara akan kebenaran. Dan kata kebenaran itu ada 200 kata di dalam firman Tuhan. Ya, apa karakteristik dari kebenaran? Mari kita lihat kebenaran itu sangat nyata dan dapat dibuktikan. Kalau kita mendengar contohnya bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Ya, Yesus itu adalah juru selamat yang sudah disalibkan di Kalvari. Sebagai anak Tuhan yang mau mengenal dan mengerti akan kebenaran, kita akan cek kebenarannya itu. Ya. Apakah semua kenyataan itu benar? Di manakah Yesus itu dilahirkan? Dan apa saja yang dilakukan di dalam pelayanan Yesus pada waktu dia masih di dunia. Dan apa yang dialami pada saat penghakiman Yesus sampai di bawah. Ya, di hadapan Pilatus dan akhirnya mati. Disalibkan di Kalvari. Semuanya itu ada tertulis dengan jelas. Ya, dan itu adalah bukti-bukti yang sangat jelas yang saudara dan saya bisa baca. Ya, ada satu dokumen yang nyata. Jadi tidak menjamin bahwa kebenaran itu diputuskan oleh banyak orang. Karena banyak orang yang memutarbalikkan kebenaran. Ya, kebenaran itu abadi. Terkadang untuk berlaku benar itu sakit. Ya, lebih baik tahu yang sebenarnya daripada saudara dan saya dibohongi. Amin. Ya. Cepat atau lambat pasti kita akan mengetahui kenyataannya. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Betapa spesialnya ayat ini. Ya, kebenaran itu harus diselidiki. Ya, apa sebenarnya kenyataannya? Apa itu kebenaran? Apa itu yang tidak benar? Kita harus tahu. Hari ini saudara dan saya mempelajari sesuatu yang penting. Dan sangat penting
Kebenaran itu bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi sesama kita. Ya, kalau saudara dan saya mengenal dan mengetahui apa itu kebenaran, maka kebenaran itu yang akan membebaskan saudara dan saya. Ada seseorang yang bernama Soren Kierkegaard mengatakan, ada 2 cara untuk menjadi bodoh. Ya, yang pertama adalah percaya tentang sesuatu yang tidak benar. Ya, dan yang kedua menolak percaya apa yang benar. Nah, disinilah. Jadi kebenaran itu sangatlah penting. Bersama-sama kita akan baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sangat penting saudara dan saya mengenal dan mengetahui dan memeteraikan ayat ini di dalam hati dan pikiran kita. Ya, rekam ayat ini. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah mau untuk membaca Alkitab dan tidak pernah mau mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi pada saat masalah itu terjadi, pada saat problem itu terjadi, mereka menjadi marah, mereka mengatakan, mengapa Yesus tidak menolong saya? Mengapa Yesus senantiasa tinggalkan saya? Dan lain sebagainya. Tetapi kalau Anda rajin membaca akan firman Tuhan, dan kita akan mengenal dan mengerti, ya, siapakah yang memutarbalikkan keadaan daripada kehidupan anak-anak Tuhan? Ya, terutama mereka yang tidak mengerti akan kebenaran daripada firman Tuhan di sini. Ya, oleh karena itu, bacalah akan firman Tuhan. Sangatlah amat penting kita mengenal akan kebenaran itu. Mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya, bagaimana setan itu banyak sekali menjatuhkan anak-anak Tuhan. Banyak sekali yang menipu anak-anak Tuhan. Mari kita baca di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama, keempat, dan kelima. Yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat keempat dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Haleluya. Ya, kita bisa mengerti apa yang diputarbalikkan oleh setan. Dia berbicara kepada Hawa. Ya, Tuhan berkata, semua makanan yang ada di dalam taman ini boleh engkau makan. Hanya satu aja, ya, yang jangan dimakan. Dan disitulah setan menipu dan memperdayakan Hawa. Kamu gak akan mati, kamu gak bakal mati. Bahkan kamu nanti akan bisa lebih mengalahkan daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, dan matamu akan terbuka pada waktu engkau memakan daripada buah ini. Inilah cara daripada iblis, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Ya, di sini dikatakan, makanlah apa yang kamu suka. Nikmatilah masa mudamu, berbuatlah sekehendak hatimu. Gak apa-apa selagi kamu bisa menikmati. Jangan takut, kamu nanti gak bakal sakit. Jangan takut dan kamu pasti mati akan masuk surga. Tetapi Tuhan sudah memberikan rambu-rambunya di dalam hidup saudara dan saya. Yaitu untuk mengikuti firman-Nya. Ya, mengikut Tuhan banyak sekali batasan-batasannya. Banyak aturan-aturannya. Karena apa? Karena semuanya itulah yang akan memisahkan hidup saudara dan saya daripada kejahatan dan kebenaran. Ya, oleh karena itu sangat-sangatlah penting. Ya, dan kebohongan itu dilakukan oleh setan kepada banyak anak-anak Tuhan. Mengapa banyak keluarga yang hancur? Mengapa banyak orang menderita sakit penyakit? Karena mereka tidak fokus, mereka tidak berdiri dengan kuat di dalam firman Tuhan. Ya, kalau keluarga itu begitu kuat dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, saya percaya apapun persoalan hidup, tantangan silih berganti di tengah keluarga, mereka akan
pegang teguh akan firman Tuhan dan keluarga itu akan diselamatkan. Tetapi iblis di akhir zaman memakai kesempatan kenikmatan dunia untuk menyeret setiap anak-anak Tuhan. Mengalami kenikmatan dunia sehingga meninggalkan keluarganya. Tidak ada lagi takut akan Tuhan. Tidak ada lagi mau membaca firman Tuhan. Meremehkan semua, bahkan mengejek siapa yang menjadi pengikut Kristus. Ya, sedemikian rupa bagi pendengar dimanapun Anda berada dan juga jemaat yang disayang oleh Tuhan. Kembalilah kepada firman Tuhan. Belajarlah untuk menggali kebenaran dari firman Tuhan agar hidup saudara dan saya diselamatkan melalui kebenaran itu. Dimerdekakan oleh kebenaran itu. Ya, di sini. Contoh kebebasan apa yang diberikan oleh setan untuk membohongi kita anak-anak Tuhan. Ya, mereka bisa mengatakan, biasa, mencuri itu enggak apa-apa. Tidak ada masalah kalau Anda bisa mencuri. Bahkan ada bos juga yang mempunyai pembantu, mengajarkan pembantunya untuk mencuri di supermarket. Padahal si bos ini tahu akan firman Tuhan. Bukankah itu pikiran yang sudah ditipu oleh si jahat? Bukan menabur kebaikan tetapi menyesatkan orang lain. Ya, mungkin saudara mendengar, kok ada ya? Yes, ada. Benar dan ada dan terjadi. Kemudian ada lagi yang mengatakan, sesama kaum muda atau bahkan kalau bapak-bapak bertemu tanpa istri. Biasa Pak, seks bebas itu enggak apa-apa. Mungkin yang satu mengatakan, loh saya sudah berkeluarga, saya sudah begini. Alah, itu seakan itu udah zaman kuno. Kalau Anda mau masih bebas, bersuka cita di dunia ini, lakukanlah seks bebas. Enggak apa-apa itu. Ya, bersenang-senanglah selagi Anda bisa melakukannya. Saudara, betapa jahatnya iblis itu membohongi kita. Kamu kan punya uang, kamu bebas menikmati, kamu sudah bekerja susah-susah. Ngapain kamu mau dipenjara oleh istrimu? Cuma di rumah aja. Cuma apa yang ada engkau nikmati. Gak bosan apa? Nah saudara, daya pikat dunia yang diberikan dan berapa banyak kepala keluarga, imam yang namanya imam di tengah keluarga terseret oleh perbuatan si jahat. Mengapa itu terjadi? Karena tidak terpaut dengan takut akan Tuhan. Manusia rohaninya tidak pernah direstorasi dengan memuji, menyembah dan melakukan doa bersama-sama, mezbah keluarga. Kita harus menyelamatkan keluarga kita. Kita harus menyelamatkan anak-anak kita. Kalau ada pendengar yang mendengarkan firman ini, saya berharap dan saya menghimbau, bertobatlah selagi ada waktu. Selamatkan keluargamu dan selamatkan anak-anakmu. Mungkin anak-anakmu masih kecil dan tidak mengerti, tetapi engkau akan membayar harganya pada waktu saat engkau bertemu dengan Tuhan. Karena semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Ingatlah sekali lagi, korupsi gak apa-apa. Ini kan zaman yang seperti ini, zaman akhir. Ya, di mana-mana ada pandemik, gak bisa makan. Ya, keuangan menjadi amburadul. Gak apa-apa korupsi itu. Ingat, apa yang engkau tabur engkau akan tuai. Apa yang kita korupsi itu bagi orang lain itu juga punya keluarga. Dan engkau akan membayar juga karena kita punya anak cucu. Bertobatlah. Semoga firman ini membukakan bahwa kebenaran itu yang membebaskan saudara dan saya. Amin. Ingatlah, pikiran yang benar menimbulkan perasaan yang benar. Dan akan membuahkan tindakan yang benar. Pikiran yang salah mengakibatkan tindakan yang salah juga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernikahan adalah satu komitmen. Cinta sejati bukan pakai perasaan. Oke? Banyak anak Tuhan tidak mengerti apa itu yang dikatakan dengan cinta sejati. Apa itu sebuah pernikahan? Oleh karena itu banyak sekali terjadi perceraian di mana-mana. Ya, karena tidak ada penundukan diri.
Ya, apa yang sudah dimulai di dalam roh, di dalam perkawinan, yes, apa saja sebelumnya. Mendapatkan pasangannya, semuanya yes, ikut Tuhan yes. Apa saja dilakukan, begitu setelah menikah semuanya berakhir. Di dalam roh tadi diakhiri di dalam kenikmatan dunia, yaitu di dalam daging. Ya, oleh karena itu saya menghimbau sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebagai seorang suami, kembalilah kepada posisimu sebagai seorang leader dan sebagai seorang imam bagi keluarga dan anak-anakmu. Ya, tujuan daripada iblis hanya ingin menghancurkan daripada kehidupan Tuhan. Dan ingatlah Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda dan saya. Ya, banyak sekali yang menjadi korban karena tidak berpaut akan firman Tuhan. Ya, setan selalu menipu dan selalu menipu. Ya, bahwa tidak apa-apa itu. Engkau sakit pasti juga akan sembuh. Engkau sakit juga keluar dari rumahmu. Ya, bersenang-senanglah selagi kamu masih muda. Ya. Oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau, berulang-ulang saya katakan, mengertilah akan kebenaran. Ya, karena Tuhan Yesus izinkan persoalan yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya untuk mengubah karakter kita, yaitu karakter seperti Kristus. Ya, bagi Kristus karakter adalah sangat penting daripada kenyamanan duniawi. Kenyamanan duniawi itu sementara. Ya, tapi bagi Tuhan yang penting adalah kehidupan yang kekal. Ya, dan ingatlah manusia itu bisa berubah loh. Ya, jangan apa yang Anda terima saat ini itu akan berjalan sepenuhnya. No. Anda dilahirkan, Anda minum vitamin, sehat, kuat, tapi pada saat Anda lost di tengah jalan, kita boleh sebebas-bebasnya menikmati hidup ini. Pada waktunya engkau akan sakit. Ya, demikian juga awal pernikahan diikat oleh perkawinan yang kudus. Sama-sama takut akan Tuhan. Di tengah jalan karena kenikmatan duniawi, kemewahan hidup. Ya, yang sudah membutakan mata rohani, semuanya akan berubah. Ingat itu. Oleh karena itu saya menghimbau para istri. Jadilah engkau tiang doa bagi keluargamu. Jadilah engkau tiang doa bagi suamimu, bagi anak-anakmu. Karena manusia bisa berubah. Yang tidak pernah berubah dan tidak pernah tergoncangkan hanyalah kerajaan Allah. Kalau ada kerajaan Allah di tengah keluargamu, ya itu adalah kerajaan yang tidak tergoncang. Tapi kita harus berani bayar harga. Ya, sedemikian rupa. Mari kita bersama-sama. Kita mau baca di dalam Titus 1 ayat yang kedua. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Sedemikian rupa ya saudara. Tuhan adalah kebenaran dan dia tidak berdusta. Dan kita akan melihat juga di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya. Apa yang dikatakan di situ? Betapa kasih Tuhan itu untuk saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah Anda memeteraikan kata ini di dalam hati dan kepikiranmu? Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda dan saya. Dia korbankan, dia berikan putranya yang tunggal Tuhan kita untuk kita semua. Pertanyaannya sekarang, bagaimana saudara dan saya melindungi diri dari perbuatan setan yang selalu membohongi kita? Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat ke-160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Amin. Ya, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Sih, saudara. Bukan dasar daripada surat cinta kita. Bukan dasar daripada kalau saudara sudah menikah di City Hall. No, semuanya itu peraturan dunia. Tetapi adakah ini daripada dasar firman Tuhan menjadi fondasi di dalam keluargamu? Dan itu yang akan menyelamatkan. Karena kita mengenal tentang kebenaran. Ya, oleh karena itu sekali lagi.
Tuhan adalah kebenaran. Apa yang Dia katakan pasti Dia akan tepatinya. Ya, oleh karena itu percayailah firman Tuhan sepenuhnya. Ya, kita tadi sudah membaca di dalam Yohanes 8:31 untuk mengetahui tentang kebenaran. Ya, jadi kita itu harus menyatu dengan firman Tuhan. Ya, tidak cukup kalau kita hanya membaca tetapi kita tidak melakukannya. Jadikanlah pola hidup saudara dan saya. Jadikanlah pola hidup di tengah keluargamu untuk selalu berlandasan dengan firman Tuhan. Mungkin engkau katakan, pendeta saya nggak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Suami saya sibuk, anak saya juga masih kecil, kita tidak bisa mengikuti dan membuat satu mezbah keluarga. Oke? Tuhan memberikan kehendak bebas bagi saudara dan saya. Ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita terlena hanya mengikuti rutinitas kita setiap hari. Pada waktunya saudara dan saya akan digoncangkan. Kita akan tergoncang. Bukankah kita lihat di sekeliling kita saat ini? Semuanya sudah mengalami korban di mana-mana dengan COVID. Dan itu adalah tergoncangkan iman kita, tergoncangkan hidup kita, tergoncangkan ekonomi kita. Tetapi kalau engkau dan saya melekat akan kebenaran daripada firman Tuhan, maka kita akan masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang sanggup menyelamatkan Anda dan saya. Haleluya. Amin. Ya. Oleh karena itu, mari saudara, kita bisa melihat satu cerita kisah nyata, yaitu seorang misionari dari India yang bernama Paul. Ya. Menikah dengan seorang wanita Asia. Mereka hidup di Australia. Dia menceritakan bagaimana mertuanya selalu memperlakukan dia dengan sangat tidak adil. Ya, jadi semua keluarga istrinya berlaku jahat kepadanya. Sebelum mereka menikah, sampai sesudah mereka menikah, selalu diperlakukan dengan tidak adil dan tidak benar. Padahal ayah mertuanya adalah seorang pendeta. Ya, sedemikian rupa. Normalnya menantunya adalah asisten pendeta. Ya, karena dia adalah pembicara yang sangat baik dan penuh dengan urapan. Tapi ayah mertuanya tidak memberikan kesempatan apa-apa kepada mantunya ini. Paul berada di gereja tetapi tidak diberikan kesempatan untuk melayani. Ya, tidak ada pekerjaan baginya. Dan reaksi dari Paul adalah selalu melekat hidupnya kepada Tuhan. Tidak berbicara negatif tentang keluarga istrinya. Dia menerima semua perlakuan dengan apa yang ada, dia tetap mengucap syukur. Ya. Bayangkan, semestinya dengan kedudukannya sebagai asisten pendeta, pasti ada gaji yang dia terima. Tapi Paul tidak mendapatkan apa-apa. Dia menceritakan setelah perkawinannya, dia hanya memiliki uang $80 Australia. Dan pada waktu mereka pergi ke gereja lain, Tuhan berbicara kepadanya untuk memberikan uang $80 itu kepada pendetanya. Dan mereka berdua ini tidak memiliki apa-apa. Mereka diusir oleh mertua, tidak ada tempat tinggal, dan hanya sisa uang $80 itu yang dia serahkan kepada pendeta di gereja tersebut. Sepulang dari gereja itu, Paul bertemu dengan seseorang yang sudah menunggunya selama 2 jam. Dan berkata, Paul, ini adalah kunci dari apartemen, aku berikan kepadamu. Karena aku menyewa pada waktu aku merenovasi rumahku. Dan pada waktu 6 bulan, kamu boleh tinggal di sana. Ya, mereka berdua terkejut. Berkat Tuhan mulai terjadi di dalam hidupnya. Dan setelah hampir selesai 6 bulan, dia menempati apartemen tersebut. Tiba-tiba ada keluarga yang mau liburan di London. Dan mereka meminta mereka berdua untuk menempati rumahnya. Sedemikian rupa, ya. Bayangkan, setelah mereka 3 bulan tinggal di tempat yang diberikan temannya, dia tidak
tetap tidak memiliki salari yang mereka miliki. Tetapi pada waktu bertemu dengan seorang pendeta, Paul ditanya, bagaimana kamu akan bisa membayar sewa rumah selanjutnya? Paul mengatakan, sampai saya menyewa di tempat yang baru ini, saya selalu membayar apartemen saya tepat pada waktunya. Ya, dan pada satu hari Tuhan berbicara lagi kepadanya, Paul, belilah rumah saat ini. Mereka berdua melihat 27 rumah tanpa mereka punya uang. Ya. Dan akhirnya menemukan satu pilihan. Dan mereka berdua pergi ke bank. Bayangkan, orang kalau mau pinjam duit, pasti mereka punya satu jaminan. Ya. Minimal jaminan pekerjaan. Pada waktu mereka pergi ke bank, mereka bertemu dengan seorang anak Tuhan. Dan manajer itu tahu bagaimana perjuangan daripada pastor ini. Pelayan Tuhan yang betul-betul mengandalkan hidupnya hanya untuk Tuhan. Ya, dengan iman. Akhirnya Paul mendapatkan pinjaman uang 320.000 US Australia. Ya, untuk mendapatkan rumah tersebut. Dan akhirnya manajer itu berbicara juga kepada atasannya karena uang itu kurang. Mereka harus memberikan deposit untuk sebagai tanda jadi rumah itu. Akhirnya mereka ditambahi lagi duitnya menjadi 350.000 US Australia. Ya, sedemikian rupa. Beberapa tahun kemudian seorang pendeta mengunjungi rumahnya dan bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Paul menjelaskan bahwa rumah yang dia tempati sekarang harganya 3 kali lipat daripada waktu dia membelinya. Jadi rumah itu sudah berharga $1 million Australia. Ya, dan berapa lagi sisanya yang harus kamu bayar? Ya, Paul menjawab sekitar $60.000 Australia. Wow, dari mana semuanya itu terjadi? Apakah memakai kekuatannya sendiri? Ya, dan di sini Paul menjawab, Tuhan yang bayar. Ya, karena mereka berdua selalu mengandalkan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya dan tidak pernah membuka mulutnya untuk kebutuhan hidupnya. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita hidup benar dan kita hidup terus di dalam manusia rohani yang kuat, melekat, hubungan intim, ya, persekutuan pribadi dengan Tuhan yang terutama dan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan akan intervensi. Tuhan akan campur tangan. Jangan mengharapkan manusia. Ya, karena semuanya akan mengecewakan kita. Ya. Orang boleh berlaku tidak adil seperti mertuanya, menyetop berkat daripada menantunya. Tapi percayalah, berkat Tuhan tidak dapat di-stop oleh kehendak manusia. Ya, oleh karena itu terlebih bagi hamba-hamba Tuhan, pendengar dimanapun Anda berada sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun orang lain boleh menyetop akan berkat-berkatmu, percayalah bahwa Tuhan selalu akan membukakan tingkap-tingkap langit di dalam hidupmu. Dia akan menyediakan berkat-berkatmu pada waktunya. Ya, dan sedemikian rupa perbuatan orang yang tidak adil sedemikian rupa dengan menyetop untuk hidup seseorang anak Tuhan. Percayalah, dia juga akan membayar. Apa yang dia tabur, dia akan tuai. Ingat, perjalanan hidup belum selesai. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Jangan kita menjadi anak Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Ya, kalau kita mengerti akan firman Tuhan, kita tidak akan berani menyetop berkat Tuhan bagi orang lain. Ya, itu jelas itu adalah roh yang ada di dalam diri orang itu bukan roh Tuhan. Tapi kedagingan yang sangat kuat. Pokoknya me, I, mine. Aku yang diberkati, aku yang hidup kelimpahan. Orang lain gak boleh makan, aku makan kenyang. Banyak mungkin Anda bisa melihat di sekeliling Anda saat ini. Tetapi tetap kita mengucap syukur. Jangan menghakimi. Haleluya. Amin.
Kita lihat cerita daripada Sakeus, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, Sakeus juga mengalami hal-hal yang sedemikian. Dia tahu, dia bertobat. Dan dia bertemu dengan Yesus, dia katakan, Tuhan, aku sudah memeras orang lain. Aku sudah korupsi kepada orang-orang yang aku layani. Tapi aku mau mengembalikan 4 kali ganda. Warning, peringatan. Sebagai anak Tuhan, pernahkah kita memperalat seseorang untuk menerima berkat yang sedemikian rupa? Kalau Anda mendengar firman ini, masih ada waktu. Bertobat, kembalikan milik orang lain itu. Mungkin orangnya udah mati, Bu Pendeta, gimana? Nggak tahu. Pokoknya masih ada sesuatu yang Anda bisa taburkan kepada sesamamu. Bapak Ibu yang terkasih, semalam kami ada persekutuan doa daripada orang-orang lanjut usia. Dan tema daripada pertemuan kami semalam adalah menebus waktu. Kalau Anda saat ini mendengar akan firman ini, tebuslah waktumu, tebuslah perbuatanmu, tebuslah semua apa yang kau perlakukan tidak adil kepada sesamamu. Bertobat selagi ada waktu. Ingat sekeliling kita yang saat ini tidak menentu. Hanya Tuhan keselamatan saudara dan saya. Amin. Ya, mari kita koreksi diri dan kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Baca lagi. Kamu akan mengerti, mengetahui tentang kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana kita bisa mengerti tentang kebenaran kalau baca firman tidak tahu? Tentang media sosial nomor 1. Saat ini berapapun mata kita, pikiran kita udah ditutupi oleh YouTube, Facebook, segala macam. Gak ada itu urapan yang baru dari Tuhan untuk membasuh pikiran kita dan hati kita. Udah kebal berlapis-lapis. Saya gak tahu itu kebalannya sampai seberapa. Ya, sedemikian rupa. Banyak orang-orang dibutakan. Ya, mari kita lanjut di dalam Yohanes 8:33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Yang terkasih, kalau Anda membaca firman Tuhan Anda akan mengerti. Orang-orang ini tidak mengerti Alkitab dan tidak mengerti Alkitab dan tidak mengenal akan sejarah. Ya, bagaimana orang Yahudi pada waktu itu? Mereka itu adalah budak daripada orang Asyrian, budak dari Babilonia dan Romawi. Ya, banyak sekali orang tidak mengerti kalau hidupnya itu dalam perbudakan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Amin. Jelas bukan? Setiap orang yang berbuat dosa. Mungkin ada yang tanya, Bu Pendeta saya tidak ngerti apa itu berbuat dosa. Makanya bacalah firman Tuhan. Karena tidak pernah membaca firman Tuhan gak ngerti berbuat dosa itu apa. Karena Bapa adalah Bapak daripada semua penipu itu adalah setan. Udah dikelabui matanya, ditutupi mata hatinya ya saudara. Ya, jadi kemerdekaan yang sejati ya itu adalah mereka yang benar-benar mengalami akan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang diikat oleh ketakutan, kekhawatiran, narkotik, drug, tukang tipu kiri kanan, memeras orang dan lain-lain. Ya, oleh karena itu, mari kita juga melihat ada kebebasan palsu, saudara. Apa itu? Berpikir bahwa Anda masih dapat melakukan apa saja yang ingin Anda lakukan tanpa ada konsekuensi apapun. Inilah yang disebut kebebasan palsu. Banyak orang mengatakan, aku berbuat apa yang aku mau. Siapa yang mengatakan aku salah? Dengan yang pikiran demikian, tanpa disadari, itulah membawa orang itu tersebut hidup di dalam perbudakan. Ya, bermacam-macam ikatan antara lain. Diikat alkohol, drugs, pornografi, seks, ya, computer games. Bahkan di dalam New York Post mengatakan, ini adalah digital heroin. Ya, kecanduan yang menyerang otak, kecanduan sosial media, ya, begitu sangat terikat kepada cellphone dan Facebook. Ya, saudara,
Ketahuilah dan belajarlah tentang kebenaran itu supaya kita boleh hidup merdeka. Ya, ada juga ikatan yang lain. Apa itu? Materialism, ya, tukang shopping. Ikatan kepahitan, suka marah-marah, emosi, cemas, khawatir. Ya, karena itu semuanya kita harus mengerti tentang kebenaran. Ya, mari kita lanjut. Ya, di sini ada satu cerita bagaimana orang mendidik gajah. Ya, pada waktu gajah itu masih kecil, masih bayi. Mereka meletakkan ikatan rantai pada kaki gajah itu. Ya, karena masih bayi, gajah itu tidak dapat pergi dari tempatnya. Sekalipun ikatan itu hanya sebatang kayu kecil. Ya, tetapi pada waktu gajah itu sudah bertumbuh jadi 2.000 pound, 3.000 pound, dia juga tidak akan pergi jauh daripada kayu yang kecil tersebut. Mengapa? Padahal badannya sudah bertumbuh besar dan luar biasa. Why? Karena sudah kebiasaan, sudah di brainwash, ya, bahwa sejak bayi sudah diikat sedemikian rupa, ya. Jadi nggak peduli ikatan apa yang mengikat dia, demikian dia tidak akan pergi jauh daripada kayu yang kecil tersebut. Demikian juga hidup saudara dan saya. Kalau kita hidup di dalam satu kebiasaan di mana setan sudah menaruh di dalam pikiran kita, maka Alkitab adalah sangat benar. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Jadi kalau Yesus itu memerdekakan kamu, kita benar-benar merdeka. Pertanyaannya sekarang, ada anak Tuhan yang Tuhan sudah berikan rambu-rambunya, Tuhan sudah diberikan firman-Nya supaya saudara dan saya hidup merdeka, tapi gak pernah mau merdeka. Senang hidup dalam perbudakan, senang bergelimang hidup di dalam dosa. Ya, bukan Tuhan gak mau Tuhan dan Roh Kudus ya selalu siap menolong dan membebaskan. Ya, tapi kita sudah terlalu nikmat hidup bergelimang di dalam dosa. Makanya gak pernah keluar. Jangan salahkan Tuhan. Ya. Jadi mari kita lihat selanjutnya di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Maukah saudara meteraikan firman ini dalam hatimu? Bahwa Yesuslah terang dunia. Dan apabila saudara dan saya melekat akan firman-Nya, melekat kepada Tuhan melalui doa dan pujian, maka kita akan hidup terus di dalam terang kasih-Nya. Amin. Ya. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup saudara dan saya, memerdekakan anak cucu kita juga selanjutnya. Jadi, apa yang dapat Anda lakukan untuk menerima kebenaran yang sejati? Apa komitmen Anda untuk mendapatkan kemerdekaan sejati dari Tuhan? Adakah kita sudah sungguh-sungguh merasakan kebenaran yang telah dianugerahkan kepada Tuhan? Itulah pertanyaannya. Mari, sebagai ayat emas, kita baca bersama-sama di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Ya, jangan mau lagi ya dikenakan kuk perhambaan. Karena Tuhan sudah mau memberikan kemerdekaan dan saudara yang mau dimerdekakan harus berani bayar harga, mengikuti apa yang firman sudah Tuhan berikan, ya. Karena Kristus sudah memerdekakan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, ya, mari bukalah pikiran dan mata hatimu. Selamat mempraktekkan hidup dengan benar. Karena kebenaran itulah yang memberikan kita kemerdekaan. Dan biarlah roh kita senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan kita mau senantiasa menjadi berkat dan terang bagi sesama kita. Mari kita satukan hati, katakan, Tuhan, aku mau hidup bagimu. Amin.
menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Kalau ku hidup, Katakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, mari bersama-sama dengan kami memuji menyembah. Resapi kata-kata dari lagu ini sebagai doa, bahwa kalau kita hidup bagi Tuhan. Katakan bahwa hati kita tetap mau menyembah Tuhan, karena Dia adalah kebenaran yang memberikan kemerdekaan di dalam hidup saudara dan saya. Dunia tidak bisa menjauhkan kita daripada kasih Bapa. Selama ku hidup, benar Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang kepadamu Tuhan, karena Engkaulah juru selamat kami. Kami tidak mau jauh daripada kasih-Mu Tuhan. Dari kasih-Mu selama ku hidup. Kalau ku hidup bagi-Mu. Katakan bahwa hati kita mau tetap percaya, kita tetap mau menyembah Tuhan, karena hanya Dia yang bertata di atas pujian penyembahan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Urapi terus anak-anak-Mu ini, agar mereka merasakan kasih dan perlindungan-Mu. Membukakan bahwa kebenaran itu yang memerdekakan, kebenaran itu yang menyelamatkan, kebenaran Tuhan itu yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku, amin, dari kasih-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah banyak belajar tentang apa arti dari kebenaran itu Bapa. Dan sangat penting untuk kami hidup dengan benar. Karena itu yang akan membawa hidup kami di dalam kemerdekaan. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami selalu mengandalkan hikmat dunia. Kami selalu mengandalkan hikmat kami sendiri ya Bapa. Pimpinlah kami di dalam kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Agar kami mampu hidup terus di dalam kebenaran. Supaya iblis tidak beroleh kesempatan untuk menghancurkan rencana-Mu di dalam hidup kami. Berkati jemaat dan pendengar setia dimanapun mereka berada. Jika ada yang sakit ya Bapa, Tuhan, Engkau mampu menjamah dan menyembuhkan mereka.
Kalau ada yang mengalami masalah dan beban kesusahan yang berat, berikan kekuatan ekstra ya Bapa, agar mereka mampu bertahan. Dan Engkau pasti akan membuat indah pada waktumu. Berkati keadaan kami semua. Dengan segala finansial pekerjaan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Agar mereka mampu mempercayakan semua masalah kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah Jehovah Jireh. Mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Bapa untuk kebenaran yang memerdekakan setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat mempraktekkan firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.